Misi Pak. Misi. Ada apa ya? Pengen cerita sedikit Pak. Cerita? Bukan segini. Ya. Tentang keluarga. Keluarga. Ya. Tapi sebelum kita cerita, Vira tadi kesini udah izin sama guru? Oh udah. Sama-sama belajar? Ibu Sumi. Ibu Sumi ngajar apa? IPAS. IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial ya? Iya. Di sini ada? Itu tugas-tugas nggak ada? Udah ulang. Udah ulangan? Iya. PR ada? Alhamdulillah enggak. Udah selesai. Tadi rencananya memang mau dari kelas mau ke sini mau cerita. Iya. Ya. Sebelumnya mau cerita apa? Gimana ya Kak? Wajar nggak sih kalau kita itu menuntut juga pengen dikasih sayang? Dikasih sayang dalam artian? Adil dari saudara-saudara yang lain. Ini permasalahan tentang apa nih? Tentang keluarga? Iya. Terus? Oke. Nah, tapi sempat berantem sama ibu karena saling egois ya. Oh, bukan saling tinggi egonya. Iya. Terus? Terus itu juga pengen ya ibu tuh selalu kayak menuntut aku tuh kayak coba kamu kayak gini kayak adik kamu gitu. Emang adanya nggak gimana? Rajin. Oh, lebih rajin. Iya, lebih rajin. Kalau aku kebalikannya. Oh, kebalikannya. Ya. Emang Vira gimana sih maksudnya karakternya di rumah tuh gimana? Maksudnya? Maksudnya karakternya kok bisa ibu tuh membandingin sama adik? Aku tuh gimana orangnya ya? Kalau aku rajin tuh sesuai mood aku. Oh, mut-mutan Vira. Iya, mut-mutan. Nah, sedangkan ada itu memang rajin itunya dari lahirnya tuh. Dia rajin, sering belajar, sedangkan aku kebalikannya. Tapi di sisi lain, kalau misal ada ujian atau segala macam, nilai aku di atas KKM terus, nggak pernah bawa gitu. Tapi di atas nilai adik atau enggak? Sebenarnya gitu? Sama sih sebenarnya. Sama. Tapi aku selalu dibandingin karena coba kayak adek pulang sekolah tuh rapiin kamar gitu, baju diberesin. Sedangkan aku enggak, karena aku paling nggak suka diatur. Walaupun sama ibu sama siapapun? Iya, aku nggak suka diatur. Termasuk tapi ibu aku terlalu ngekang aku. Terus kalau untuk adik itu memang sering bantu ibu di rumah? Iya, walaupun dia masih SD sering bantu. Bukannya gimana ya Pak, kita SMK ini lebih sibuk ya, lebih kejadian jurusan, jadi nggak bisa sepenuhnya gitu bantu juga itu pelajaran lebih. Tapi sibukan Vira di kelas TKJ Vira ya? Iya. Kesibukan Vira di kelas TKJ itu apa sih? Merakit laptop. Gimana? Merakit laptop. Merakit laptop? Iya. Juga PC. Nah dari situ mulai ada prakteknya, di situ aku mulai mendalami anggaran gimana ya, orang belum bisa aku harus bisa duluan gitu. Oh gitu. Iya. Berarti punya target Vira di dalam kelas. Iya. Oke. Anggaran kayak mana, orang masih di jalan aku udah berlari duluan. Ya. Nah di situ ibu tuh selalu ini apa namanya tuh bilang kalau aku lagi belajar sibuk banget, biasanya nggak pernah belajar gitu. Ada satu ketika waktu itu ibu tuh apa namanya tuh hamil. Dalam ya di situ aku bukannya kurang senang atau gimana ya Kak, aku kurang mendukung karena satu saudara aja aku udah pusing. Oh, Vira sekarang sudah 3? Iya. Oh, sudah 3. Ya, satu aja aku udah pusing, terus mau nambah lagi. Jadi kayak aku berpikir nanti berantem aja terus berangkat. Terus ada guru aku datang ke rumah, bilang senang nggak punya adik katanya kan. Aku bilang nggak terlalu. Kenapa? Saingannya kata aku kan. Saingan itu lagi gitu, ada debatnya gitu. Terus guru aku bilang gak boleh gitu, gimana pun dia tetap adik kamu katanya. Cowok cewek? Cowok. Cowok.
bilang ya aku nggak bisa gitu. Kalau aku sayang sama adik, tapi aku belum bisa nerima. Terus ada seketika ibu aku nggak senang, terus dia bilang, dia ngelawan aku gini, jawabin aku, lah kau ngaku gak tidak senang, kan yang lahirin aku, yang nafkahin anak tua aku, yang ngasih makan aku, bukan kau ini cek. Terus tuh dia ngomong dengan aku gini, entah dia yang bawa aku ke surga, bukan kau. Dan tadi dia juga yang ngasih aku rumah segala macam, yang nafkahin pas tua gitu kan Pak. Jadi kayak aku di situ kayak, oh berarti aku tidak sepenting itu gitu. Iya. Tidak sepenting itu, selalu dibandingin gitu kan. Dan juga setiap pulang sekolah aku pengen gendong dia. Terus aku bilang, gak usah jatuh. Oh, ibu ngomong gitu? Itu selalu? Ya. Setiap mau gendong? Ya. Jadi nggak pernah gendong sama sekali tuh di kalau misalnya pengen gitu gendong adik? Tidak. Jadi kayak, oh ya udah gitu. Itu respon Vera gimana? Sedih? It's okay. It's okay. Kayak ya udah gitu, lewat gitu. Iya. Tidak ada kan, tidak ada gitu. Dan juga aku melampiaskan emosi aku ke seorang. Memang ada orang spesialnya. Orang spesial? Iya. Tidak pun cowok? Enggak. Terus orang spesial itu? Kawan. Cowok tidak? Cowok. Dekat? Iya. Terus cerita dengan dia kan, nyong ngasih aku nasihat permasalahan ini? Iya, nasihat aja aman lah, pir gitu. Nyong enjoy aja gitu, gendong adik ambo aja ujungnya aja. Oh, untuk menenangkan iya. hati tadi yang membuat kau tadi kan tidak sempat gendong adik ya? Gendong adik ambo aja. Setiap ambo ada masalah dia selalu datang, Ella nonton. Ya, ambo hari makan tempat kesukaan kau. Oh, di vote ya berarti ya? Iya. Bisa dia bilang dia tuh ada rasa. Oh. Iya, tidak lebih. Satu sekolah? Yes. Dan juga setiap minggu lalu itu marhabadek. Marhaban. Iya. Malam itu ayah dan keluarga yang lain itu nyuruh aku yang gendong untuk ngelilingin potong rambut. Oh, akikah berarti ya? Iya. Oke, terus si ibu nih bilang, ya udah nggak usah, si Nadia aja di depan mata. Nadia nomor 2. Buci. Oh, Buci. Adik ibu, adik ayah. Adik ayah. Oh, adik ayah. Di depan mataku. Kayak si lain ini nyuruh aku, yang lain si ibu ini tadi sendiri dia. Jadi karena aku nggak mau buat masalah, aku kabur. Kabur pada saat acara? Kabur berapa hari? Kabur itu maksudnya berapa? Tidak ikut acara. Oh, tidak ikut acara? Iya, bukan kabur. Bukan kabur dari rumah? Bukan, ya. karena aku masih mikir perasaan ayah. Jadi aku kabur, tidak ikut acara, aku ke belakang terus ke rumah teman. Teman tuh di depan rumah doang. Dan aku main di sana aja. Pas acara makan dan orang mau pulang, itu baru dicari aku. 2 jaman tuh pas acara sudah selesai dicari. Aku udah nimbul. Yang cari? Ayah, nenek, sekolah. Gitu ya. Kamu kenapa ini, kata nenek tuh, ngapa keluar katanya, ngapa tidak gendong adek? Diam aja karena aku tidak bisa jawab. Ngapa aku bilang tidak bisa jawab? Takutnya kesinggung lagi. Oh, takutnya Pak, kalau Vira ngomong sama ayah ngomong sama ibu. Takutnya tak ribut lagi kayak Vira. Okay. Bisa dibilang capek ribut terus. Ibu aku tuh pengen selalu dimengerti, tapi dia nggak bisa ngertiin aku. Tapi pernah nggak sih Vira tuh nanya, Bu, kenapa sih
selalu perlakukan Vira seperti ini? Aku tidak pernah menengok karena aku masih mengumpulkan diri aku. Pernah aku bertanya-tanya dengan diri aku, kurangnya aku kok aku sampai di ini ya. Soalnya kalau dari cerita awal ya tentang si nama adanya siapa? Yang mana? Yang nomor 2? Rahma. So kan mungkin si Rahma kan mungkin lebih rajin, lebih ya mungkin ya spesial lah di mata ibu ya. Masa sih Vira nggak ada spesialnya, maksud apa tuh? Mungkin adalah kesan salah satu yang bisa membanggakan Vira. Aku bisa dibilang aku kecil hidup dengan saudara ayahku. Oh, nggak tinggal sama orang tua? Nggak, karena aku lebih nyaman sama mereka. Dan juga aku masih kecil. Ada lagi enggak? Tak tahu nih. Air juga. Beri air dulu sebut. Terus ini aku pas tinggal dengan saudara ayahku tuh dua saudara dia, 3. Yang kakak-kakaknya melayani aku selayaknya anaknya sendiri. Sedangkan ayah ibu aku waktu itu ngebun. Itu siapa? Itu adiknya ayah atau adik ibu? Kakaknya ayah. Oh, kakaknya ayah. Ya, kakaknya ayah itu waktu itu dua-duanya belum nikah. Belum nikah maksudnya? Ayahku nikah duluan. Oh, nikah duluan. Ya, Oke. dari saudaranya. Terus jadi aku tuh di situ ekonomi ayah sama ibu tuh belum stabil pas aku lahir. Jadi aku pas dari kecil itu tinggal sama kakak ayah sama nenek. Ada satu saat memang aku nggak nyaman tinggal sama kedua orang tuaku. Karena Memang udah terbiasa sama kakak ayah tadi. Di sana gimana ya? Karena aku belum ada saudara-saudara yang lain. Jadi di situ aku diperlakukan sangat ratu ya, kalau bisa dibilang. Makan ya. ayo gitu ya. Iya. Kayak apa yang aku mau tinggal tunjuk. Iya. Nah dari situlah aku mulai, di situ kebahagiaan aku mulai itu. Semenjak beranjak dewasa dan kakak ayah aku udah mulai menikah semua, kembali lagi ke ayah ibu. Dan situ mulai. Tapi pernah balik lagi tinggal sama kakak ayah? Nggak coba. Sempat pengen, tapi aku mikir beban dia banyak banget. Oh, mereka ada kebutuhan juga ya? Iya. Kalau kadang tuh kalau aku sakit tuh kangen sama mereka, nelpon, bisa pulang nggak? Sama kakak ayah? Iya. Bisa. Aku kangen gitu. Iya. Terus juga kalau sama ayah tuh diperlakukan tuh kayaknya saya, tapi aku nggak ngedapatin rasa saya gitu. Tapi kakaknya ayah tahu cerita Vira? Dia yang selalu ngertiin aku. Pas acara kemarin itu kak ayah yang nomor 2 tahu dia ngurus aku waktu itu. Jangan kayak gitu ya. Ini acara ada yang katanya. Jangan kabur. Dari situ kayak ini kebahagiaan aku dari itu. Lebih diperhatikan, lebih Iya. disayang gitu ya. Ya sama kakaknya ya itu aku happy ending kalau bisa dibilang dibanding sama keluarga aku sendiri. Dari ibu aku diperlakukannya itu dengan ayah aku kurang kasih sayangnya. Gimana aku bisa bilang kurang kasih sayangnya? Karena nggak sebanding sama kakak-kakaknya. Walaupun itu kan kakak ayah tuh udah berapa anak? kalau yang nomor 2 itu udah 3. Udah 3. Ya. Kalau yang lebih tua itu belum nikah juga. Oh, belum nikah. Karena dia masih memprioritaskan. Ibu sama ayah umur berapa?
40-an. 40. Iya, ibu tahun ini 40. Dan di situ juga kayak pas mulai acara yang kemarin tuh aku sama kakak saudara yang pesen nggak berpaling aku tidur sama mereka. Aku pengen tidur sama kalian kan, nggak mau tidur kamar aku. Ngapo aja udah setahun sekali gue bilang. Lebaran kemarin tidak balik karena si kakak ayah ini ekonominya juga lagi sulit. Saking aku sayang sama kakak ayah tuh, aku rela uang celengan aku kasih sama dia. Kasih semua? Iya. Untuk? Di situ dia juga lagi sakit. Oh, lagi sakit. Kalau dia aku kayak mikir kan, tahun depan masih bisa jadi ya mbak. Udah sakit-sakitan gitu. Tapi pas Senin kemarin dia lah balik baik. Padahal belum sempat main-main dah itu. Terus aku telepon, cepat yang balik. Jadi adik tinggal di rumah gitu. Anaknya yang tua kan nggak ikut itu. Dia apa? Aku udah ada niatan pengen pulang kampung ke mereka. Iya. Karena kayak mana? Aku kalau mau obatin rindu pulang sendiri. Kampung Selatan. Bengkulu Selatan di Taloh. Taloh. Gue ngobatin rindu aku di sana. Karena di sana tuh, ya di situ bagian aku. Karena di keluarga tuh kurang apa bagian. Malahan di nenek gitu. Teman-teman aku. Tapi kalau ke Vira ke ibu tuh maksudnya gini ya. Kalau misalnya Vira membantu beres rumah, terus pernah juga belajar tadi kan, tugas itu kan. Apa reaksi ibu tentang hal itu? Biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau adek, ya kayak rajin ya. Ada pujian yang sedang aku enggak. Aku nggak mempermasalahkan karena aku mikir bodo amat. Aku orangnya kalau kayak gitu aku bodo amat juga sih pak. Kalau dia bodo amat, aku tambah bodo amat. Jadi kalau dia butuh sama aku kayak cuek-cuek aja. oh sama ibu. Itulah alasannya kak. Aku tuh kayak mana ya? Mau benci tuh nggak bisa, karena dia yang ngelahirin aku. Tapi di sisi lain aku kayak kecewa aja loh. Jadi perlakukan seperti itu. Iya. Apalagi sekarang udah tambah nomor 3 ya. Nomor 3 sama nomornya ada ya? Ada ya. Rehan. Udah nomor Rehan juga kan. Tapi aku kayak oke. Aku kalau mencari ketenangan tuh dengan seorang. Ada juga sih pak yang dekat aku sekarang juga sibuk dia. Sibuk? Pacarnya. Si pacarnya itu cemburuan. Oh, ya. gitu. Oh, jadi yang dekat sama Vira sekarang ini udah punya pacar gitu? Iya. Aku bilang kan sama pacarnya masih cemburu. Dia tuh teman aku dari kecil. Yang si cewek? Atau si cowok? Cowok. Oh, si cowoknya, ya. Dia santai aja. Jadi kalau aku main sama dia tuh berarti aku lagi ada masalah. Sama-sama kelas 10, kelas 11 nih? 10. Sempat aku berpinangan dapat cowok juga adik kelas. Tapi gimana ya bisa bilang itu nggak selayaknya menggantikan posisi temanku tadi. Oh, nggak lebih dewasa ya? Masih main cewek. Oh, masih main cewek? Masih nakal. Ya. Terus aku kalau di rumah kurang betah juga sih pak. Karena faktor ibu. Tapi kalau pada saat ada ayah gimana dulu? Aku tetap diam di kamar. Aku tuh nggak luput dari kamar. Pulang ke rumah ke kamar.
sekalipun di kamar. Iya. Karena Walaupun itu ada ayah, kalau ayah yang ngajak makan, aku tetap nolak. bahkan malam. Aku paling nggak suka diajak makan sama mereka. Sampai sesakit itu ya rasanya. Iya. Jadi kayak perlahan tuh mulai benci gitu Pak. Tapi aku nggak bisa benci. Kayak udah di fase masa bodoh ya. Iya, jadi kayak udah aman lah. Kayak misal ada dibikin baju baru segala macam, it's okay. Tidak Pira kan dibeliin, tapi aku nggak mau. Oh. Itu dinawarin ayah atau ibu? Ayah. Ayah. Aku nggak mau, karena kenapa aku bilang nggak mau? Malas. Karena kayak bodo amat lah gitu Pak. Jadi malas aja gitu. Kalau untuk bapak ini ya kayak mungkin Pira belum mendalami karakter ibu seperti apa. Karena kan gini, maksud bapak, ada momen kenapa orang tua yang seperti itu memperlakukan anaknya mungkin dari faktor dari atas. Maksud bapak itu Pira pernah ngalamin nggak sama neneknya dari ibu? Ibu tuh menjadikan orang yang seperti ini. Aku nggak pernah kepo. Nggak pernah kepo. Tapi itu ya, maksud bapak tuh gini, kalau Pira tetap kekeh dengan Pira yang terkadang, Pira bakal tetap sakit hati terus. Tapi percuma juga Pak, karena aku udah bodo amat. Apa? Udah bahasa bodoh gitu. Gini Pira, seburuk-buruknya orang tua itu tidak ada dalam orang tua. Ya kan? Apapun yang terjadi ya. Karena itu selingkuhnya Pira. Ya kan? Mas bapak tuh gini, kalau Pira boleh tetap masa bodoh, boleh tetap seperti yang keinginan Pira, tapi bapak rasa masa bodohnya Pira itu pada saat orang tua Pira sakit kayaknya masih ada dong hati-hati nurani yang paling dalam itu. Oh, mereka sakit, Pira harus tolong. Walaupun Pira enggak nolong secara kelihatan, pasti ada dong. Oh ini duit Pira ada, mungkin kasih sama ayah, ya tolong bantu ibu. Kan seperti itu, ya kan? Coba kalau itu sosok ibu itu Pira, terus ibu diberikan ke Pira, bagaimana kira-kira? Aku nggak bakal melakukan kayak gitu lah. Enggak, maksudnya prosesnya terjadi seperti Pira. Kira-kira apa yang dirasakan seorang ibu Pira? Sakit kan? Itu maksud bapak. Kalau aku udah tahu sakitnya seperti itu, maksud bapak tuh coba perlahan untuk mendekat. Apa Pira pernah nggak perlu ibu? Bapak yakin kalau orang yang tipikal Pira datang ke rumah, balik datang masuk ke kamar, makan pun di kamar. Maksud bapak tuh gini Pira anak pertama. Yang pasti anak pertama itu tuh orang tua bakal jor-joran, maksudnya bakal support bener untuk jadiin Pira. Termasuk itu ayah. Kenapa ibu tuh selalu marah dengan Pira? Mungkin ada fase di kesalnya Pira. Pira pernah dengar nggak? Misalnya, Pira, tolong masak, tolong beres rumah. Tapi Pira pernah lakukan? Nah, Jarang atau sering? Mas akhir-akhir dia adalah kira. Akhir-akhir yang ketiga. Ya. Yang sebelum-sebelumnya? Karena aku kecil ya. Ya itu maksud bapak. Pira tuh coba deh. Kalau dan cewek itu sebenarnya lebih banyak membantu ya, membantu orang tua dan lain-lain. Pira tidak bisa kalau Pira ngomong, aku fokus ke pembelajaran. Karena itu harus imbang, manajemen waktu itu harus bagus. Pada saat di sekolah, ya itu kita atur sekolah. Pada saat enggak lagi di sekolah, kita pulang, ya urusan rumah, urusan kerjaan. Coba Pira putar lagi pola pikir. Pada saat datang ke rumah, Pira ayo apa yang kurang di rumah, cuci piring, kita cuci piring, bersihin rumah. Walaupun tetap Pira mau masuk ke kamar nggak mau ngomong sama ibu, pasti di titik itu pasti ibu merasa oh Pira udah keluar. Kalau Pira tetap egois seperti ini, ibu tetap egois sama, enggak akan peduli sama ibu.
Kalau kata orang itu Bapak pernah baca itu tuh, permasalahan terberat itu di ego. Karena kenapa di ego? Semua ego itu bakal ngancuri semua. Bukan di komunikasi, bukan di tindakan. Kalau ego buruk, tindakan buruk. Kalau ego jelek, komunikasi bakal jelek. Coba deh, coba. Kalau bagusnya sih saran Bapak sih dicari tahu dulu. Dicari tahu dulu dari mungkin dari bibitnya ibu ada. Ibu berapa orang adik? 4. Ibu ada 1. Coba tanya sama adik-adik sama bibitnya Vira. Apakah ibu seperti itu? Kalau Vira udah siap untuk nanya itu, perbaiki dulu yang di dalam rumah. Gak usah kalau kita memperbaiki itu gak bisa instan kan? Kalau Vira ada masalah sama bapak, masa langsung to the point langsung marah gitu? Gak mungkin kan? Ya. Tapi perbaiki dulu. Yang mana yang rusak? Kayak pembenerin rumah lah. Iya. Ya kan? Fondasi dulu, kasih dinding, kasih atap. Gak bisa langsung, bukan ini kerek kan? Ya kan? Untuk memperbaikinya kan seperti itu. Pokoknya sekarang Vira perbaiki dulu orang yang udah menurut Vira udah rusak kayaknya. Tapi seperti Vira harus Oke. Semua cewek anak pertama yang Bapak tahu ya, itu keras kepalanya luar biasa. Keras kepalanya luar biasa. Karena kenapa? Mereka punya prinsip kalau aku mau A, dia A. Ya kan? Iya. Semua kan? Iya. Itu Vira juga punya kan? Iya. Nah, kalau hal negatif itu kalian selalu kalian pegang, semuanya. Ada beberapa kasus itu. Contoh, Vira harus fokus ke sekolah, tapi Vira tidak fokus ke sini. Pandangan Vira ke sekolah itu bagus, nilai aku bakal bagus, praktik aku bakal bagus. Tapi di rumah, kan sekolah ini kan kasarnya rumah kedua, baru rumah pertama. Kalau rumah pertama udah hancur, bagaimana rumah kedua? Siapa yang support rumah kedua? Kalau rumah satu nggak KPS, ya kan? Kalau nggak berani langsung dari ibu, tanyain sama bibi. Kalau nggak berani, obrolin sama ayah. Tapi jangan diam, jangan masa bodohnya buang, oke? Ya. Untuk siapa tuh cowoknya nggak usah sih, bapak nggak perlu tahu juga sih cowoknya siapa. Bapak rasa kayaknya bapak pernah lihat cowok, ya kan? Pernah bapak lihat? Kayaknya pernah ada. Pernah ya? Itu kan, itu juga kalau misalnya kawan ya itu bagi artinya selalu support dia. Tapi jangan PHO ya, walaupun sedekat-dekatnya sama cowok, berikan juga waktunya terhadap pasangannya ya, pasangannya nggak usah terlalu nggak usah terlalu deket boleh, tapi jangan yang kau punya aku pada saat aku, tapi berikan juga kebebasan. Okay. Terus Vira setelah ini pengen melakukan apa? Setelah Vira cerita tentang ibu, terus bapak juga sisa merenungkan dulu. Merenungkan seperti apa? Ya, aku pikirkan dulu kayak mana ya. Tanggapi yang benarnya tadi sama yang salahnya tadi. Terus tuh kayak ini. Oh aku tadi cek ini, harusnya aku tadi cek Iko ya tenang. Nah itu yang bapak pengennya. Dan juga kalau Vira bisa seperti itu, bisa menangkap menerima ibu, kayaknya hidup kalian sebagai cewek tuh aman-aman aja deh, nggak ada yang bermasalah. Ya.
jangan selalu beranggapan semua itu negatif. Karena kan cewek kan kebanyakan ya selalu berpikiran pada perasaan, menggunakan perasaan, tapi nggak pernah menggunakan seperti ini salah, seperti ini salah, seperti ini salah. Ya kan? Oke. Terus apa lagi yang dilakukan Vira setelah kira-kira udah berhasil lihat yang buruk dengan lebih tepatnya tuh kayak nenangin hati dulu, kayak apa yang salah lakukan itu. Tenangin nanti kalau udah oke, udah siap, baru udah siap ambil keputusan. Pelan-pelan aja, nggak usah langsung lurus ya tuh, kasih sen yang mana yang bagus, mana yang enggak ya. Walaupun misalnya ya kalau bapak pun berada di posisi Vira cukup lumayan sulit ya. Nenek, tapi nenek sama nenek di mana sekarang? Di Tangerang. Di Tangerang juga. Tinggal sama kalau sebutan tabu Vira ini apa sih kalau kakaknya ayah? Kalau yang nomor 1 Wo. Pak Wo. Terus kalau yang nomor 2 tengah. Mbak Tengah. Ya, Bapak Tengah itu. Oke, kalau berarti Bapak Tengah Vira tuh tinggal sama nenek sekarang? Enggak, udah sama istrinya. Udah sama istri? Ya, yang belum tuh yang tua. Yang tuanya belum nih? Ya seperti yang aku bilang tadi, aku mendapatkan kasih sayang di nomor 2, tapi aku mendapatkan apa yang aku mau di nomor 1. Diperlakukan seperti itu. Iya. Dan juga itu ya untuk kepada bapak nomor 2 sama bapak nomor 1 Vira tadi. Kan kata bapak tuh seburuk-buruknya orang tua itu tetap orang tua kita kan. Mereka udah tanggung jawab. Vira harus ngerasa kasih sayang itu tuh boleh ke mereka nggak apa-apa, karena mereka udah melakukan, udah membuat Vira menjadi wanita yang seperti anak mereka sendiri, ya kan? Walaupun ke orang tua, khususnya ibu ya yang belum lebih ditingkatkan lagi kasih sayang sama ayah dulu atau apa. Coba dimainkan karakter Vira yang beda dari ini. Vira pernah buat teh nggak? Teh. Ibu nggak suka teh. Ibu mana? Ibu kerja apa? Kalau sebelum di Korea. Sebelumnya kerja apa? Laundry. Laundry. Pernah nggak pulang laundry, datang ke rumah, Vira urut kakinya, capek, buatkan air putih hangat. Ayah? Sering. Kalau ibu nggak pernah. Coba kita lakukan. Nggak usah nampak ibu. Ibu datang, ibu itu ibu. Pada saat ibu masuk kamar, kan ada tuh meja makan. Ini air hangat. Vira siapin. Bu, itu air hangat udah Vira siapin. Vira masuk kamar. Nggak usah ngobrol. Kalau memang itu belum siap. Seperti itu. Orang tua tuh pasti capek. Apalagi pada saat orang tua capek, udah capek-capek kerja, rumah belum beres, masak belum, itu emosinya orang tua pasti. Oke. Seperti yang Vira tadi bilang, tenangi hati dulu, ambil keputusan yang baik, yang benar. Jangan ambil keputusan yang salah ya. Iya. Obrolin dulu sama orang-orang terdekat gimana ngambil keputusan. Kalau Vira nggak bisa sendiri. Oke? Ya. Setelah ini Bapak kayaknya ada janji misalnya gini, kalau misalnya Vira nanti ada keperluan lagi sama Bapak ataupun apa,
kita boleh dong ngobrol-ngobrol konseling lagi, ya kan? Terus juga jangan takutlah datang ke guru BK. Ya. Tidak ada alasan guru BK tuh? Tidak, Pak. Razia itu bukan guru BK, guru BK yang profesional. Kalian razia? Tidak pernah dapat. Tidak pernah dapat lulus. Hanya setelah ini Fira harus lebih semangat lagi. Di kelas aman, tidak ada bermasalah, tidak ada yang mengganggu. Oke, mungkin itu aja dulu yang kita bisa Bapak. Bila mungkin sampaikan, Bapak juga bisa memberikan saran untuk Fira untuk seterusnya lebih semangat lagi, jangan pernah masa bodoh dalam rumah. Oke, itu janji sama Bapak. Ya. Ke ibu juga itu perlakukan layaknya seorang ibu, ke ayah, ke adik. Ya. Ya. Oke. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.